lagi sama aku Theo. Kali ini aku mau sharing sama kalian. Ya, aku kan orangnya gitu, suka-suka sharing ya kan. Jadi tema kali ini adalah apa itu au pair. Jadi kan selama ini kan video-video aku bahas aku itu au pair di sini 3 tahun gitu-gitu ya kan. Jadi aku mau jelasin apa itu au pair. Nah, mungkin dari kalian, dari banyak orang yang udah tahu apa itu au pair. Jadi aku mau jelasin lagi sih. Jadi au pair itu adalah satu program untuk pertukaran budaya sih. Jadi kita itu pergi ke suatu negara orang lain. Jadi kita membantu untuk menjaga anak mereka. Terus apa yang kita dapatkan? Kita dapat uang saku dari keluarga itu. Dan juga kita dapat kursus bahasa di negara itu. Kursus bahasa negara itu gitu ya. Contohnya kalau au pair ke Jerman, dia bakal belajar bahasa Jerman gitu. Yang kita dapat juga itu ya mempelajari kultur budayanya negara itu gitu. Jadi so far au pair itu positif sih untuk membangun karakter seorang anak muda gitu ya kan. Jadi aku sarankan yang belum tahu nih au pair, coba deh dicari tahu. Kali aja berniat gitu belajar di luar negeri gitu ya kan, orang tuanya bukan sultan gitu, jadi bisa coba au pair ini untuk menambah pengalaman gitu. Nah, dan pastinya untuk menjadi seorang au pair itu pasti punya syarat-syaratnya. Jadi setiap negara itu berbeda regulasinya. Jadi kalau yang aku alamin di Jerman tuh batas usianya itu sampai 25 tahun. Nah, untuk di Austria sendiri itu sampai 27 tahun. Jadi di atas itu udah nggak dibolehin lagi sih untuk melakukan pengalaman au pair ini gitu. Terus syarat yang dibutuhkan ya, yang untuk di Jerman itu harus mempunyai sertifikat bahasa Jerman level A1. Jadi itu yang dasar banget sih. Jadi pasti bisa lah kalau belajar intensif, pasti bisa untuk dasar-dasar kayak angka, terus memperkenalkan diri, yang gitu-gitu pasti bisa lah. Nanti kita harus ujian di Goethe Institute. Kalau udah dapat sertifikat baru boleh ngau pair. Baru boleh jadi au pair gitu ya. Nah, udah nih, kita udah dapat sertifikat nih. Itu udah salah satu proses yang harus kita lakukan untuk menjadi au pair di luar negeri. Terus selanjutnya itu kita harus cari keluarga. Ya kan, nggak mungkin lah kita ke negara itu terus kita nggak ada tujuan keluarga mana nih gitu ya kan, langsung cari di situ nggak boleh. Jadi sewaktu kita di Indonesia kita cari keluarga, ada 2 cara. Yang satu itu cari sendiri, yang satu lagi tuh pakai agen. Jadi banyak sih agen di Indonesia yang mau mencarikan keluarga untuk kita. Tapi ya seperti itu, kita harus bayar something untuk jasanya mereka lah gitu ya kan. Terus yang cari sendiri ini bisa cari di internet, nama websitenya tuh aupairworld.com. Jadi sepengalaman aku, waktu aku au pair di Jerman itu aku juga cari sendiri dari situs ini, aupairworld.com. Dan juga waktu di Austria juga aku cari sendiri dari website ini. Jadi nggak butuh duit nggak mengeluarkan duit untuk agen gitu kan. Jadi sesudah kita kontak sama si keluarganya, contohnya mereka positif mau mengambil kita sebagai au pairnya, tahapan selanjutnya kita akan dikirimin kontrak sama mereka, terus tanda tanganin segala macam, barulah kita bisa mengajukan visa ke embassy-nya, ke kedutaannya negara tersebut dengan si kontrak ini. Dan juga pastinya paspor kita harus punya ya, kan keluar negeri. Nah, untuk Jerman sendiri dia itu harga mengurus visanya itu lebih murah dari Austria gitu. Jadi kalau di Jerman itu kalau nggak salah itu 1 jutaan kalau zaman aku 2014. Terus di Austria itu aku hampir kena 5 juta untuk ngurus visa. Jadi ya boleh dipikir-pikir juga sih, kalau memang mau minimalisasi ke pengeluaran boleh ke Jerman dulu. Terus sudah di Jerman nanti bisa sambung lagi au pair ke Austria. Nah, untuk satu negara itu cuma dibolehkan cuma sekali au pair gitu. Jadi udah selesai nih setahun di Jerman au pairnya, boleh cari-cari keluarga lagi di Austria, terus sambung lagi au pair di Austria gitu. Nah, sepengalaman aku dulu kan au pair di Jerman tuh setahun, habis itu pulang ke Indonesia. Terus di Indonesia nggak betah, terus udah keenakan, maksud bukan keenakan sih, udah menurut aku tuh kultur Eropa itu lebih cocok ke aku daripada
kultur Indonesia yang selama ini aku jalan. Maksudnya ya, aku ngambil banyak positif sih selama aku jadi au pair. Belajar tentang kultur mereka, menjadi orang yang lebih terbuka. Kalau nggak suka, bilang langsung nggak suka gitu kan. Terus ya to the point, nggak yang belok-belok ke sana, nggak jelas gitu ya kan. Kalau ngomong ya to the point. Disiplin waktu, manajemen waktunya harus bagus. Aku tuh banyak belajar, terus aku pikir di waktu pulang lagi ke Indonesia, aku jadi chaos gitu. Jadi karakternya jadi balik lagi chaos gitu yang aku bentuk di Jerman. Terus aku cari lagi lah keluarga di Austria. Nah, aku udah di Austria setahun au pair di keluarga mereka. Aku lanjut college. Jadi au pair itu kan visanya itu cuma setahun bolehnya. Kalau yang di Jerman sama Austria. Kalau yang aku dengar di Norwegia itu dia bisa 2 tahun. Tapi aku kan situasinya di Austria. Terus aku masuk ke salah satu college di Austria. Jadi college-nya itu kebetulan itu untungnya itu kelas malam. Jadi aku kan jagain anaknya itu sore doang. Jadi habis au pair jam sorean gitu aku langsung berangkat ke college malam. Jadi di college aku juga udah selesai, puji Tuhan, dan aku juga mau melanjutkan sekolah lagi nanti September. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Jadi apa yang mau aku bilang, kalau kalian bukan dari keluarga sultan tapi pengen belajar di luar negeri, Eropa contohnya, au pair itu jalan yang terbaik. Coba deh kalian searching-searching. Kalau ada mau yang ditanya boleh komen di bawah, atau boleh langsung tanya ke aku di Instagram atau Facebook. Aku bakalan jawab sebisanya. Nah, setelah itu aku juga mau ngasih tahu nih. Sebelumnya itu aku juga nulis blog tentang si au pair ini di blog aku, namanya Theophanie Sidauruk. Searching aja. Aku tuh jelasin persyaratan-persyaratan dan prosesnya gimana itu jadi au pair di Austria dan di Jerman di blog aku itu sebelumnya sebenarnya. Jadi kalau kurang jelas juga boleh baca di situ, dan kalau kurang jelas lagi boleh message aku atau inbox, nanti bakal aku jawab. Oke, thank you for watching. See you next video. Kalau video ini bermanfaat, kasih like dan juga share ke orang-orang yang mungkin membutuhkan. Dadah.